Halo para murid setia sekte Karma The Series, berjumpa lagi dengan leluhur sekte kesayangan kalian. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah hari ini kalian sudah siap untuk membuka gulungan kisah epik dari Renegade Immortal Wang Lin? Bayangkan, Wang Lin berdiri dengan jubah putih bersihnya yang legendaris, rambut putih panjangnya tergerai indah, dan wajahnya yang setenang dan sedingin gunung es yang menjulang tinggi. Dia memandang dunia dengan tatapan yang menyimpan ribuan tahun perjalanan dan pemahaman. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita dengarkan dengan saksama gulungan ini. Serap setiap pemahaman yang bisa kalian dapatkan, dan mari kita selami kisahnya bersama-sama. Ayo kita mulai. Cerita berlanjut, sorak-sorai yang tadinya membahana di alun-alun seketika lenyap. Semua mata tertuju pada satu sosok, Wang Lin dengan jubah merah darahnya, rambut putih panjang, dan wajah tampan yang datar tanpa ekspresi. Aura dingin yang dipancarkannya membuat suasana menjadi hening. Di antara para jenderal iblis, mereka saling bertukar pandang. Yusen, jenderal pembantai yang terkenal dengan aura gelapnya yang menusuk, menyipitkan mata dan bergumam pelan, "Orang ini sangat kuat." Tidak jauh darinya, seorang pria berambut hitam dengan santai mengelus cincin di jarinya. Senyum tipis yang penuh teka-teki terukir di wajahnya. Ketegangan semakin terasa. Di kursi kehormatan, Wakil Panglima Suan tanpa sadar mengepalkan sandaran tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Bahkan 8 Panglima Agung yang biasanya terlihat acuh tak acuh, kini menatap Wang Lin dengan tatapan penuh perhatian dan rasa ingin tahu yang mendalam. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan, Wang Lin telah mengguncang semua petinggi yang hadir. Sementara itu, Chen Tao yang berdiri di samping Xiao mengernyitkan dahi. Wang Lin yang ia lihat sekarang terasa begitu asing. Ini bukan lagi kakak seperguruan yang dulu ia kenal. Yang paling mengejutkannya bukanlah kekalahan Audi, tapi bagaimana Wang Lin dengan begitu mudahnya menepis tombak emas andalan Audi. Serangan yang seharusnya tak terhentikan itu hancur berkeping-keping, seolah tak berarti apa-apa. Di sisi lain, Jenderal Iblis Mo Lihai justru tidak bisa menyembunyikan senyum puas di wajahnya. Dalam hatinya ia berkata, "Pilihan terbaikku adalah anak ini. Aku tidak salah memilihnya." Harapan besar kini ia gantungkan pada Wang Lin. Tiba-tiba seorang pria berzirah emas yang agung menunjuk ke arah Wang Lin dengan suara menggelegar. "Membunuh seorang jenderal iblis berarti hukuman mati. Tapi karena Audi masih hidup, aku akan mengampunimu kali ini." Suasana kembali menegang. Namun, sebelum ketegangan memuncak, suara lemah terdengar dari kerumunan penonton. Itu adalah suara Audi yang berkata, "Aku menyerah." Pria berzirah emas itu mendengus kesal. "Kamu menang," katanya pada Wang Lin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Wang Lin berbalik dan melangkah turun dari arena dengan tenang. Para jenderal iblis yang tadi menghalangi jalannya kini menyingkir dengan hormat, memberinya jalan. Jenderal Iblis Mo Lihai segera menyambutnya dengan senyum lebar. "Jangan hiraukan si kepala emas itu, Saudara Wang Lin," katanya sambil menepuk pundak Wang Lin. "Dia itu cuman seorang kasim istana. Jauh di dalam istana kekaisaran yang megah, sebuah pedang pusaka yang disegel dalam formasi tiba-tiba bergetar hebat. Roh pedang di dalamnya merasakan sebuah aura yang membuatnya naik darah. Aura dari pedang lain yang selevel dengannya. Amarahnya memuncak. Setelah mengeluarkan nyanyian pedang yang melengking dan menggetarkan seluruh istana, roh pedang itu akhirnya mengalah pada amarahnya. Cahaya terang menyelimutinya, dan perlahan, wujud pedang itu berubah menjadi sesosok gadis muda cantik berusia 20-an. Dengan amarah yang meluap, gadis itu mengamuk, merusak segala sesuatu di dalam pavilionnya hingga hancur berantakan. Setelah puas melampiaskan kekesalannya, ia melompat ke atap
Matanya yang tajam memindai ke bawah, mencari sumber aura yang membuatnya marah. Namun, apa yang dilihatnya membuatnya seketika membeku. Tepat di bawahnya, ada 8 sosok yang tengah bersantai sambil menikmati pemandangan. Mereka adalah 8 Panglima Agung. Di saat yang sama, Wang Lin yang sedang menyaksikan sisi lain kompetisi, tiba-tiba merasakan getaran aneh dari pedang surgawi miliknya. Seketika suara Suli Guo, roh pedangnya, muncul dalam benaknya. "Tuan Pedang Kaisar, ingat yang pernah kau cari itu? Ternyata rohnya adalah seorang gadis cantik." Belum sempat Wang Lin bereaksi, Suli Guo melesat keluar dari tas penyimpanan dalam wujud asap tipis tak terlihat oleh siapapun dan langsung terbang menuju istana. "Hah? Roh pedang?" Gadis di atap itu terkejut merasakan kehadiran Suli Guo. Namun, alih-alih mundur, ia justru melompat dan menendang ke arah Suli Guo. Semburan energi pedang yang tajam melesat cepat. Suli Guo dengan lincah menghindar, pertarungan pun tak terhindarkan. Sinar pedang terus bersahutan di udara, dan kedua roh pedang itu melesat ke sana kemari. Tampak seperti 2 anak kecil yang sedang berebut permen, menciptakan pemandangan yang kacau namun juga menakjubkan di langit istana. Di pavilion pedang kaisar, suasana kembali kacau. Benda-benda hancur berserakan, hasil dari amukan yang tak terkendali. Melihat semua ini, Suli Guo, roh pedang yang biasanya congkak, tampak berubah total. Dia tidak lagi berani keluar dari pedang surgawi, memilih bersembunyi ketakutan. Namun Wang Lin yang kini tampil dengan jubah merah darah, rambut putih panjang, dan wajah tampan yang selalu datar tanpa ekspresi, sama sekali tidak peduli. Beberapa hari ini, dia justru menikmati momen langka di mana ia bisa benar-benar bersantai. Alih-alih mengurusi kekacauan, Wang Lin lebih suka duduk di tepi sungai yang tenang. Matanya menatap awan yang mengapung lambat di langit, sambil sesekali menyesap anggur dari guci di tangannya. Alunan musik sitar yang lembut mengalun di udara, menciptakan suasana damai yang sempurna. Momen seperti ini adalah kemewahan baginya, sebuah jeda dari pertempuran dan intrik tanpa henti. Tepat di saat ia merasa ketenangan itu membawanya nyaris pada pencerahan, sebuah gangguan datang tanpa diundang. Suara yang nyaring dan sok akrab tiba-tiba menyambar masuk ke telinganya. "Tuan, biarkan aku keluar, si cantik kecil itu pasti sangat merindukanku." Itu suara Suli Guo yang terus merengek dari dalam pedang surgawi. Mendengar rengekan itu, tatapan Wang Lin yang tadinya tenang langsung menjadi dingin. Dia tahu betul sifat Suli Guo. Roh pedang itu memang setia, tapi kesetiaannya hanya berlaku jika tuannya jauh lebih kuat darinya. Sedikit saja kelemahan terlihat, Suli Guo tidak akan segan-segan berkhianat. Tanpa banyak bicara, Wang Lin menampar tas penyimpanannya. Seketika pedang surgawi bergetar hebat sebelum melepaskan seberkas cahaya. Dari cahaya itu, Suli Guo muncul dengan tawa lebar yang sombong, mengira dirinya sudah bebas. Namun, langkahnya terhenti mendadak. Wang Lin dengan santai mengulurkan tangan dan menyentuh bilah pedangnya. Cahaya suci yang menyilaukan langsung menyelimuti bilah pedang itu, dan energi yang dilepaskannya membuat tubuh Suli Guo gemetar hebat. Wang Lin lalu berucap pelan dengan nada yang menusuk, "Aku akan mengambilnya kembali." Detik berikutnya, Suli Guo berteriak kesakitan. Tubuhnya yang berupa kabut hitam mulai memudar seolah akan lenyap. Dalam keputusasaan, ia mengerahkan seluruh kekuatannya, berhasil berubah menjadi seberkas sinar pedang yang tajam, lalu menerobos keluar dan melesat jauh ke angkasa, mencoba melarikan diri. Wang Lin hanya menyipitkan matanya, lalu sebuah senyum kecil yang misterius tersungging di bibirnya. "Ternyata kau masih menyimpan beberapa rahasia, Suli Guo," gumamnya pada diri sendiri. Wang Lin mengangkat pandangannya ke arah titik di mana Suli Guo menghilang, dan dengan suara datar yang mengandung kekuatan absolut, dia memberi perintah,
kembali. Begitu perintah itu keluar, pembatasan yang telah lama ia pasang di dalam tubuh Suligo langsung aktif. Dari kejauhan, terdengar jeritan menyedihkan yang menggema di udara. Tanpa ragu, Wang Lin melesat, menempuh jarak lebih dari 1000 kaki dalam sekejap, mengejar jejak Suligo dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, Wang Lin sudah muncul tepat 100 kaki di depan Suligo yang panik. Tiba-tiba, sebuah segel di tas penyimpanan Wang Lin runtuh dengan sendirinya dan seberkas cahaya hitam melesat keluar. Sebuah pedang hitam berbentuk setengah bulan menerjang langsung ke arah Wang Lin, sebuah serangan tak terduga. Namun Wang Lin sudah siap. Dia muncul lebih cepat dari pedang itu dan dengan mudah menghalanginya. Sambil menahan serangan itu, Wang Lin dengan tenang mengunci formasi di sekeliling Suligo dan menanamkan sisa pembatasan ke dalam roh pedang itu. Tubuh Suligo gemetar hebat, kini benar-benar tak berdaya di hadapan tuannya. Dengan jubah merahnya, rambut putih panjang, dan wajah tampan yang dingin seperti gunung es, Wang Lin menatap tajam ke pedang setengah bulan itu. Tanpa ekspresi, ia menjulurkan tangannya. Perlahan, untaian gas abu-abu muncul dari antara alisnya. Lebih dari 3.000 helai energi pembantaian yang mengerikan mengalir keluar, mengelilingi pedang hitam itu dalam sekejap. Energi ini adalah esensi dari pembantaian yang telah dilakukan Wang Lin, sebuah kekuatan yang lahir dari kematian dan kehancuran. Pedang hitam itu, yang sebelumnya begitu arogan, mulai bergetar hebat. Ia merasakan aura yang jauh lebih mengerikan dari aura pembantaiannya sendiri. Aura ini begitu pekat dan murni, seolah-olah berasal dari dewa kematian itu sendiri. Wang Lin bergerak lebih cepat dari kilat. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan bilah tersebut, menjentikannya dengan satu jari. Suara dentingan logam yang tajam bergema. Pedang hitam itu terlempar mundur, energinya bergejolak hebat. Wang Lin tidak memberinya kesempatan. Ia meludah mengalirkan energi asal miliknya langsung ke bilah setengah bulan. Energi asal, kekuatan inti seorang kultivator, memaksa masuk ke dalam pedang, menekan roh di dalamnya. Bilah itu melolong pelan, nyaris seperti rintihan kesakitan, namun akhirnya ia menyerah. Getarannya berhenti dan auranya menjadi tenang. Wang Lin telah menaklukkannya sepenuhnya. Dengan pikiran, ia mengembalikan pedang surgawi itu kepada Suligo. Roh pedang itu muncul kembali, kali ini dengan ekspresi bangga yang tak terkira. Ia telah menelan roh pedang hitam, meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Namun kebanggaan itu hanya berlangsung sesaat. Wang Lin mengayunkan tangannya dan sebuah segel tak terlihat mengikat Suligo dan roh pedang hitam yang baru saja ditaklukkan. Keduanya ditarik paksa kembali ke dalam tas penyimpanan, menghilang tanpa jejak. Wang Lin berdiri diam, tatapannya kembali kosong, seolah-olah penaklukan barusan hanyalah hal sepele. Di tempat lain, roh pedang wanita itu kembali ke bentuk manusianya. Wajahnya cemberut, kesal karena Wang Lin menyegel Suligo begitu cepat, merusak momen kebanggaannya. Sementara itu, Wang Lin kembali ke kota Hong. Suasana di kota terasa berbeda. Sekelompok pembudidaya berdiri di gerbang, menghadang jalannya. Mereka tidak datang untuk bertarung, melainkan untuk berpamitan. Mereka telah menyaksikan kekuatan Wang Lin dan menyadari jurang perbedaan di antara mereka. Mereka memilih jalan keluar dari kompetisi ini, mencari jalan kultivasi mereka sendiri di tempat lain. Bagi seorang kultivator sejati, pembangkangan bukan berarti melarikan diri dari dunia, tapi menantangnya langsung. Mereka telah menemukan keberanian untuk menantang takdir mereka sendiri, terinspirasi oleh kekuatan Wang Lin yang absolut. Wang Lin hanya menatap mereka dalam diam, lalu melanjutkan perjalanannya. Ia kembali ke tepi sungai, duduk bersila seperti seorang pertapa tua yang telah melihat segalanya.
Air sungai mengalir tenang, memantulkan langit senja yang mulai gelap. Tak lama kemudian, sebuah perahu kecil kembali mengapung di sungai. Di atasnya, pemuda yang ia temui beberapa hari lalu berdiri di samping seorang wanita cantik yang sedang memainkan sitar. Alunan musik yang melankolis dan indah mulai menyebar di udara, menciptakan suasana yang damai namun penuh kesedihan. Malam itu dihabiskan Wang Lin dengan duduk diam, memandangi bulan purnama yang menggantung di langit dan membiarkan alunan musik sitar menyusup ke dalam hatinya. Musik itu seolah menceritakan kisah kerinduan dan kehilangan, sesuatu yang sangat akrab bagi Wang Lin. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam melodi, melupakan sejenak pertarungan dan pembantaian. Keesokan paginya, suasana damai itu pecah. Kompetisi umum iblis telah memasuki fase yang lebih brutal. Di tengah alun-alun kota yang dipenuhi lautan kultivator, seorang pria berlapis emas berdiri tegak dengan aura yang mengintimidasi. Dialah penyelenggara kompetisi ini. Sebuah perubahan tak terduga diumumkan. Kompetisi kali ini tidak lagi berfokus pada pertarungan satu lawan satu, melainkan pada perang drum iblis. Di tengah panggung, sebuah drum raksasa berdiri kokoh. Drum itu terbuat dari kulit iblis kuno yang sangat kuat, memancarkan aura ganas yang membuat bulu kuduk merinding. Pria berlapis emas itu mengumumkan aturan babak ini. Setiap peserta harus memukul drum tersebut, dan jumlah pukulan akan menentukan kekuatan mereka. Semakin banyak pukulan, semakin besar kekuatan yang dimiliki. Ini bukan tes kekuatan fisik semata, tapi juga kekuatan jiwa dan energi asal. Setan Jenderal Yuzen adalah yang pertama maju. Dengan langkah percaya diri, ia melompat ke udara. Kedua jarinya membentuk pedang, lalu menusuk ke arah drum iblis. Dowong! Suara pertama menggema, getarannya terasa sampai ke tulang. Yuzen tidak berhenti. Ia memukul lagi dan lagi. Suara kedua, ketiga, dan keempat terdengar. Setiap pukulan terdengar lebih lemah dari sebelumnya. Setelah pukulan keempat, wajah Yuzen pucat pasi. Ia langsung mundur ribuan kaki. Tubuhnya nyaris ambruk karena kelelahan. 4 pukulan adalah batasnya. Kerumunan bergumam. 4 pukulan dari seorang jenderal iblis sudah dianggap luar biasa. Pria berlapis emas itu tampak tidak terkesan. Ia kembali menunjuk ke kerumunan. Setan Jenderal Movai, giliranmu. Sesosok pria berambut hitam legam dengan topeng menakutkan melangkah maju. Dialah Jenderal Iblis Movai, legenda hidup yang dikatakan sebagai yang terkuat 300 tahun lalu. Auranya tenang, namun menyimpan kekuatan yang tak terduga. Tanpa mengatur napas atau mengumpulkan energi, ia hanya berjalan santai ke depan drum. Lalu, dengan gerakan sederhana, ia meninju udara di depannya. Dowong! Suara pertama menggema dari drum kulit iblis, jauh lebih keras dan dalam daripada pukulan Yuzen. Semua orang terkejut. Movai bahkan tidak menyentuh drum itu. Ia hanya menggunakan tekanan dari pukulannya, tapi Movai belum selesai. Ia mengambil langkah maju dan meninju lagi. Dowong! Suara kedua. Langkah demi langkah, pukulan demi pukulan, suara ketiga, keempat, kelima, dan keenam terdengar berurutan, masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Movai melakukannya dengan begitu santai, seolah-olah ia hanya sedang berjalan-jalan. Kemudian, ia berhenti sejenak, lalu melompat tinggi ke udara. Seluruh energinya terkumpul di kepalan tangannya, dan ia menghantam drum itu dengan keras. Dong! Suara ketujuh menggema, mengguncang seluruh alun-alun. Tanah bergetar dan para kultivator yang lebih lemah terlempar ke belakang. 7 pukulan, sebuah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Movai mendarat dengan ringan, tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan sedikit pun. Semua mata tertuju padanya, dipenuhi rasa kagum dan takut. Legenda itu nyata, Jenderal Iblis Movai memang monster.
Dan kini semua mata beralih ke Wang Lin. Akankah ia bisa melampaui pencapaian yang mustahil ini? Nah, cerita bersambung murid-murid terbaik Sekte Karma The Series. Apakah kalian merasakan peningkatan kultivasi kalian? Semoga kultivasi kalian meningkat pesat ya. Karena kedepannya, leluhur akan mengajarkan apa itu Dao, apa itu spiritual, apa itu esensi, apa itu karma, apa itu hidup dan mati, dan apa itu reinkarnasi. Baiklah para murid sekalian, sampai jumpa di gulungan berikutnya. Supaya Sekte Karma The Series tetap eksis, dukung sekte dengan cara like, berikan komentar, dan subscribe Leluhur Tua Karma. The Series undur diri karena setelah ini leluhur akan melaksanakan kultivasi tertutup. Bye-bye.